Oke, baik, selanjutnya itu ada penemuan ilmu baru. Yang pertama ada ilmu kimia. Nah, ilmu kimia sebelum Islam datang hanya digunakan untuk eksperimen ataupun percobaan yang gagal. Nah, setelah kita ketahui bersama bahwasanya ilmu kimia ini ilmu yang membahas tentang ilmu-ilmu asam, ilmu-ilmu ada basah, dan juga yang diantaranya ada air perak, asam nutrik, minyak zat, air emas, dan hajar, yang intinya mah itu membahas tentang air-air yang untuk yang pada sekarang mah setelah beberapa tahun ataupun beberapa peradaban suka digunakan untuk pengobatan bahan kimia. Adapun tokoh-tokoh muslim ataupun imam muslim yang membawa ataupun menonjolkan ilmu kimia ini, yang pertama ada Sirul Badi, yang kedua ada Ar-Raji Al-Mani, yang ketiga ada Firdaus Al-Hikmah, yang keempat yang ke terakhir ada makalah Marianus Ar-Rohib. Nah, ilmuwan-ilmuwan dahulu juga sudah menetapkan rumus-rumus terhadap ilmu kimia ini, karena mau bagaimanapun juga di dalam ilmu kimia ini pasti akan bergelut dengan rumus-rumus. Yang kedua ada apoteker. Nah, ilmu ini berasal dari bangsa Yunani. Dalam kitab Al-Mahad disebutkan bahwa kaum muslim mengambil masa permulaan mereka di bidang ilmu ini dari bangsa Yunani. Jadi umat muslim mengambil ataupun belajar ini dari bangsa Yunani. Nah, apoteker ini bisa kita sebut kalau sekarang mah itu bidang ilmu farmasi, ataupun mengolah ataupun mengotak-ngatik yang nantinya bisa menjadikan obat untuk penyakit. Nah, di sini ada ilmuwan Islam yaitu Ar-Raji meletakkan dasar yang benar di bidang apotek. Ia membagi 4 bagian obat-obatan. Yang pertama bahan-bahan bumi, yaitu tambang, berasal dari tambang. Yang kedua ada bahan nabati, tumbuhan herbal. Yang ketiga ada bahan-bahan hewani. Yang keempat ada obat-obat pecahan. Bahan-bahan ini dari bumi, nabati, hewani itu menjadi bahan pokok untuk membuat sebuah obat yang diproses kembali di ilmu apoteker ataupun farmasi. Nah, adapun ilmuwan terdahulu mengemukakan cara-cara untuk mencampur obat-obatan, diantaranya penyulingan, memisahkan buih, mencampur air raksa, yang tadi juga disebutkan bahwa air raksa ini disebut juga dari bahan kimia yang tadi dijelaskan di atas, bahan-bahan kimia. Nah, untuk selanjutnya ada geologi yang menjelaskan tentang lapisan bumi. Nah, Al-Quran juga menjelaskan beberapa surat. Yang pertama ada Al-Hadid ayat 25 dan juga Al-A'raf ayat 10 yang menjelaskan tentang gempa. Selanjutnya tambang dan batu besar, pasang surut laut, tipografi, dan meteorologi penggalian. Nah, bisa disimpulkan bahwa geologi ini membahas tentang lapisan-lapisan bumi. Gempa itu bisa suka kita rasakan ada pergerakan ataupun pergeseran lempeng, pergesekan yang menyebabkan bergetarnya bumi ini. Yang kedua ada tambang dan batu besar. Nah, sudah tidak asing lagi dengan tambang di Indonesia.
tambang paling besar itu ada di Papua, yaitu PT Freeport. Dan yang kedua ada pasang surut laut. Itu suka dirasakan ketika orang-orang yang berada di pesisir pantai itu akan merasakan pasang surut laut. Terus ada meteorologi, ini membahas tentang cuaca, angin, awan, dan derajat panas. Kalau sekarang itu bisa dikatakan BMKG itu untuk menentukan cuaca, derajat panas, ketebalan angin, dan awan. Selanjutnya ada aljabar. Nah, ini berhubungan dengan kematematikaan. Aljabar ini eh, terlahir oleh ilmuwan muslim yaitu Al-Khwarizmi. Nah, ia berhasil menguraikan masalah rumit dalam hukum waris dan meletakkan pokok-pokok yang menjadikan sebagai ilmu tersendiri dari ilmu arsitek dan matematika. Nah, tadi juga oleh saya disebutkan bahwasanya ilmu arsitek itu ada hubungannya dengan ilmu kematematikaan. Ada perhitungan-perhitungan untuk mensukseskan bangunan tersebut yang didesain ataupun disusun oleh arsitektur. Yang terakhir itu ada mekanika. Nah, mekanika ini juga masih kental berhubungan dengan ilmu arsitektur. Nah, ada beberapa ilmuwan muslim dari ilmu mekanika ini. Yang pertama ada Bani Musa bin Sarik, Badi Zaman Al-Jahri, yang terakhir Taqiyuddin Ad-Damaskusi. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai peranan muslim terhadap ilmu sains. Ada perkembangan ilmu yang saling bergantian dan penemuan ilmu baru. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.